Ini tentang kata maaf Pak Ustadz. Jadi waktu ada satu liputan Pak Ustadz, si jin itu kan ngomong, dia bilang, kamu di sini mengganggu kami. Dia bilang. Nah, kan hakikatnya kalau orang mengganggu kan itu minta maaf ya. Cuman di situ Pak Ustadz berkali-kali, berulang kali nggak minta maaf, tapi cuma menjelaskan bahwa kami di sini tidak mengganggu. Kami di sini datang untuk bersilaturahmi, ingin mencari informasi. Bukan silaturahmi. Bukan silaturahmi, mencari informasi. Gitu kayak nggak pernah saya ngomong gitu, Ndra. Silaturahmi. Itu channel sebelah berarti Pak. Karena salah ini. Salah ingat berarti. Salah ingat ya? Nggak pernah ada ngomong silaturahmi. Ya? Bahaya ini. Iya. Jadi mencari informasi, menggali informasi. Nah, kalau itu benar atau meluruskan mitos masyarakat. Dan itu si jin tuh di mediator, dia ngomong berkali-kali, kamu mengganggu saya, tapi Pak di situ nggak pernah meminta maaf gitu. Maksudnya sewajarnya kayak orang udah mengganggu manusia lain gitu kan, minta maaf gitu kan. Nah kalau itu persepsi Pak Ustadz itu gimana? Iya bagus begitu. Enggak, maksudnya dalam arti kenapa harus melakukan seperti itu gitu Pak Ustadz? Melakukan apa itu? Kita tidak perlu minta maaf karena kita memang niatnya tidak mengganggu gitu. Iya, karena yang justru mengganggu mereka lah. Iya betul sih. Tugas saya mengganggu itu sering itu. Iya betul. Saya liputan mereka ngaku tugas saya nggak pernah minta maaf kamu ke saya. Nggak pernah saya begitu karena saya menyadari itu memang tugas lo. Gitu. Si jin itu. Nah, si jin itu gitu. Jadi ya nggak perlu lah kita minta maaf gitu. Apalagi kita datang bukan untuk mengganggu, kita hanya untuk check and recheck mitos yang ada, terutama gangguan gitu. Oh iya. Misalnya saya datang ke satu lokasi yang memang sering terjadi gangguan-gangguan baik audiovisual, baik suara maupun penampakan. Nah, saya pengen konfirmasi, bener nggak sering ada gangguan? Nah, biasanya jin-jin yang memang suka mengganggu, dia akan welcome dan akan sifat sombongnya itu akan muncul. Ya, saya yang ganggu, seperti itu. Barulah di situ kita gali informasi, alasannya apa bisa diterima oleh akal kita gitu loh. Selama memang bisa diterima dan nggak menyalahi aturan agama nggak masalah gitu. Karena kadang dengan rasa ketakutan jin itu sendiri, karena hakikatnya jin derajatnya di bawah kita gitu. Jadi seolah-olah menjadi jin yang baik gitu loh. Soalnya tempat ini kotor gitu. Iya. Minta selalu dibersihkan. Ya karena itu anjuran agama juga nggak masalah. Gitu. Karena memang agama menganjurkan seperti itu. Terus biasa juga karena tempat ini sering dijadikan tempat mesum apa. Waktu di Parangtritis kan seperti itu. Ya memang nggak boleh. Itu nggak jadi masalah gitu. Cuman kita nggak boleh, ya tekniknya kita jangan sampai terjebak oleh pemikiran dia gitu. Yang pada akhirnya kita jadi manut. Oh iya, jin ini bagus, ini segala macam. Jangan keluar dari konteks dia tuh mengganggu. Jadi tetap walaupun dia koridornya kayaknya baik gitu maksudnya, tapi kita tetap nggak boleh terlena dengan apa yang dia omongkan itu maksudnya. Tetap jati diri kita harus lebih tinggi gitu. Karena hakikat jin itu makhluk yang penakut. Masya Allah, baru tahu itu. Jin itu penakut. Makanya mereka merasa terhormat ketika ada manusia yang takut sama dia. Jin itu penakut loh. Oh gitu berarti. Lah, kalau lu takut kenapa dia muncul, Mas? Kalau dia takut kenapa dia muncul? Sekarang begini, munculnya juga dari jauh. Oh iya benar. Karena apa tugasnya nakut-nakutin. Munculnya dari jauh, paling sekelebat doang. Iya. Terus cuman suara doang. Iya. Emang nakut-nakutin, dia pengen tahu nih manusia takut apa enggak gitu. Padahal hakikatnya itu penakut dia. Penakut ya. Saya sering buktikan baru kita baca ayat kursi aja dia udah kepanasan, udah kabur. Bahkan kalau kita azan itu, kalau dalam beberapa riwayat hadis Bukhari Muslim itu, jin itu lari dengan terkentut-kentut, bayangin. Masya Allah. Jadi jin sendiri itu bisa kentut, ente udah tahu? Belum. Jin itu bisa kentut. Jadi dengar suara azan itu lari sambil terkentut-kentut jin Masya itu. Allah. Tapi ente jangan nanya kentutnya kayak gimana. Mungkin nggak bau kali, Mas. Kalau bau mah udah pingsan gitu semua kali. Jadi kayak semacam ini. Iya. Jin itu makhluk yang penakut. Makanya jin merasa terhormat ketika ada manusia yang takut. Nah, gitu. Makanya kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh takut dengan membentengi kita melalui
ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi yang Iya. membacakan. Nah, salahnya kita selalu mensugestikan kepada orang lain untuk takut sama setan. Bahkan nggak sedikit orang tua yang nakut-nakutin Ah, anaknya betul, dengan betul. setan. Oh, jangan ke sana, nanti ada setan gitu. Jadi tersugeslah anak tadi, setan itu sesuatu yang harus ditakuti, Menakutkan, ya, betul. sesuatu yang menakutkan. Gitu. Salah orang tuanya juga mensugestikan seperti itu. Insya Allah anak-anak nggak. Nah, lawan, jangan ada yang Iya. takut gitu. Dan film-film kita juga semua rata-rata menunjukkan takut dengan setan. Jadi kita ini udah dicekokin atau disugestikan gitu loh. Coba nonton film Beranak dalam Kubur, Masya Allah. iya kan? Takut begitu. Ditakut-takutin gitu. Jadi ya harus kita rubah image seperti itu. Iya, iya. Ingat, setan itu musuh kita gitu. Insya Allah. Allah udah menjadikan mereka sebagai musuh. Hmm. Iblis itu musuh kita itu musuhnya iblis. Itu udah disepakati itu. Kalau kita takut sama musuh kita, habislah kita dilahap. Itulah pentingnya ilmu, Pak Satrio. Nah, disitulah kita pentingnya ilmu tuh di situ.